Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ma'ana man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman mahasiswa peserta kajian sampai bila mereka salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa mengajarkan puji dan syukur kita kepada Allah, karena dengan izinnya kita semuanya hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung Ramadan tahun 1444 Hijriah, di Ramadan yang ke-27, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan kita mendapatkan keutamaan. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Bisa jadi hari ini atau malam tadi Allah turunkan malam Lailatul Qadar ataupun malam berikutnya di malam terakhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dari Allah dan insyaallah sampai kepada kita selaku umat yang akan terus mengikuti perhatian Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita sore hari ini berkaitan dengan Lailatul Qadar. Tentunya ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semuanya, karena salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah karena adanya malam Lailatul Qadar. Malam yang di situ banyak sekali keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil untuk kajian kita lebih spesifik sore hari ini tentang Lailatul Qadar. Satu kita ambil dari surat ke-97, surat Al-Qadar. Nanti kita kupas dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Kemudian surat Al-Qur'an ayat 3 sampai 4. Karena dua surat ini beririsan langsung, bahkan membahas langsung tentang Lailatul Qadar. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Lailatul Qadar atau surat Al-Qadar ini Bapak yakin kalian sudah hafal. Surat ini merupakan surat yang ke-19
lihat makna Lailatul Qadar baik secara bahasa yang disampaikan dengan tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Munir, dan kita lihat tafsir yang lainnya. Ikhwatul rahmatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Qur'an ini adalah di malam Lailatul Qadar. Para ulama sepakat bahwa proses penurunan Al-Qur'an itu berlangsung secara 2 tahap. Tahap yang pertama adalah min lauhil mahfuz ila as-sama'id dunya atau baitul izzah. Fase pertama Al-Qur'an diturunkan dari lauh mahfuz ke langit dunia atau yang disebut dengan baitul izzah. Itu secara langsung, jumlatan wahidatan. Kemudian dari baitul izzah diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW bitadarus dengan berangsur selama 22 tahun. Ya, kemudian ada yang mengatakan 23 tahun. Nah, para ulama sepakat. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar itu adalah secara langsung dari lauh mahfuz ke langit dunia. Nah, oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar itu adalah dengan kita sering membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah digambarkan di bulan Ramadan itu ya tada Rasul Al-Quran, sering tadarus Al-Quran. Ma'a Jibril bersama dengan Jibril alaihissalam. Stok hafalannya. Ya, jadi ada yang disebut dengan tilawah. Kalau tadi kita belajar tentang tahsin tilawah, ya. Jadi kalau tilawah itu membaca saja. Ya, tapi yang disebut dengan tadarus itu bukan sekedar membaca. Tadarus itu selain membaca tapi juga mempelajari artinya, ya makna dari Al-Quran. Makanya disebut dengan darasa yudarisu atau ya tadarus Al-Quran. Nah, salah satu kemuliaan dan amalan yang terbaik di malam Lailatul Qadar itu adalah seorang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Lagi sekarang Al-Quran sudah banyak di HP Android, jadi tidak ada alasan untuk orang tidak membaca Al-Quran. Bahkan perempuan yang sedang haid pun boleh, asal tidak di mushaf. Yang tidak boleh itu kan di mushaf atau di Al-Quran yang dicetak. Tetapi kalau yang di HP, insya Allah ya hatam. Jangan di HP hatamnya Sofi belajar terus. Al-Quran hatam. Bahkan Imam Syafi'i itu hatam 1 hari itu 2 kali. Dulu itu para sahabat, para ulama zaman dulu itu sampai mereka menghentikan thalabul ilmi untuk mengkhususkan Ramadan itu membaca Al-Quran. Saking istimewanya. Ada yang sampai 1 hari 2 kali, ada yang 1 hari 1 kali. Kalau kita alhamdulillah. Sebulan kan minimal kita 1 kali kan. Kalau sebulan berarti kan 1 hari 1 juz itu sekitar 20 halaman, 10 lembar. Jadi kita bisa bagi subuh berapa lembar, ya, gitu. Subuh berapa lembar, mumpung masih Ramadan. Karena kalau sudah bukan Ramadan tidak ada keistimewaan. Kalau di luar Ramadan itu amalan menjadi biasa saja, ya. Makanya itu mumpung masih Ramadan, jangan sia-siakan Ramadan. Amalannya itu beda banget, pahalanya beda banget, ya. Mumpung masih ada sekitar berapa hari lagi, 4 atau 3 hari lagi ya, kita berpuasa, ibadah sahur, ya. Kalau tadi bikin kue dicicipin, kadang-kadang nggak boleh kan gitu ya. Itu membuat lebaran. Padahal kalau dimakan di Ramadan itu makanya lebih besar. Ya kalau di bulan Syawal biasa saja gitu enggak? Iya gitu. Punya baju baru dipakainya Syawal. Coba kalau dipakainya tarawih, ya tarawih pakai bajunya yang biasa ngecek gitu kan. Ini padahal pahalanya lebih besar, betul nggak? Belum pulang, belum lebaran kan gitu ya. Kalau lebaran kan bulan Syawal itu biasa saja, pahalanya udah di luar Ramadan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surat Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatin qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini. Tadi harus dipahami Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar itu jumlatan wahidatan, secara langsung. Ya, semuanya ila sama dunia
Kemudian dari langit dunia itu atau Baitul Izzah baru kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur sesuai dengan kejadian. Nanti ada bab asbabun nuzul, kenapa ayat ini turun. Ya, termasuk surat Lailatul Qadar itu ada 3 pendapat sebetulnya yang berkaitan dengan asbabun nuzulnya. Cuman yang satu ditolak, yang dua pendapat ini yang diterima. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, dulu di zaman Bani Israel ada seorang orang yang soleh, dia itu berjihad sampai 1000 tahun. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu hanya diturunkan oleh Allah untuk orang-orang muslim, tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Umat yang lain itu jamaah, teman-teman, umurnya panjang. Ya, kalau baca sejarah, umat Nabi Nuh itu dalam tahun itu disebutkan sampai 1000 tahun umurnya. Ya, Nabi Nuh itu kan umurnya sampai 950 tahun. Ya. Dan kalau umurnya umat Nabi Muhammad itu kata Nabi Muhammad apa? Peluknya sudah ada. Amal ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu kata Nabi Muhammad enggak lebih dari 60 sampai 70. Itu sudah ada peluknya. Jadi antum sekarang berapa umur? 20 tahun. Berapa lagi? 40, 50. Ya. Bapak udah 40. Kalau melihat peluknya Nabi Muhammad, 30. Itu pun kalau nyampe. Ya. Kalau teman-teman kita ada yang baru kemarin belum sampai Ramadan, ya. Allah ambil nyawanya, ya sempat masuk di bulan Ramadan. Jadi ini merupakan umurnya umat Nabi Muhammad itu tidak panjang, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya diberikan banyak diskon pahala, termasuk Lailatul Qadar. Ya. Jadi walaupun umur kita itu pendek, tetapi pahalanya itu lebih banyak daripada umat yang lain. Jadi bahagia jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu sangat sayang sama kita. Ya. Kemudian ayat yang keduanya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ini redaksi ayatnya pakai istifham, pakai pertanyaan. Gitu kan? Enggak usah kita jawab. Jadi kalau Allah pakai istifham itu Allah tahu enggak? Ya tahu. Di ayat beberapa ayat itu Allah pakai kalimat istifham. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu bagaimana Allah memperlakukan pasukan bergajah? Gitu kan? Bukan Allah nggak tahu. Uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran yang seperti itu dalam ilmu tafsir disebutkan itu adalah rijal bisami untuk menarik pendengaran orang yang mendengarkan Al-Quran. Kalau kita kan ada kalau lagi ngobrol gitu ya, teman itu pakai kalimat istifham, kalimat tanya. Biasanya lebih penasaran. Oh enggak, di sebelah sana itu orang ramai banget kan gitu. Oh, ada apa? Kan gitu kan? Dengan kalimat seperti itu seolah-olah kita itu ingin menarik orang dengan perkataan itu. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat ini menunjukkan bahwa apa yang akan Allah sampaikan itu adalah sangat agung dan sangat mulia. Seperti Allah mengatakan dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Kan begitu. Allah itu ingin menegaskan bahwa yang Allah sebut dengan kalimat istifham itu mengandung sesuatu yang sangat luar biasa. Begitupun dengan surat Al-Qadar ini. Ketika Allah memakai kata wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Jadi kalau Allah sudah pakai istifham ini, kata-katanya ini berarti Lailatul Qadar itu penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pendapat yang mengatakan Allah mengulang-ulang kata Lailatul Qadar itu menegaskan sangat agungnya kalimat yang diulang-ulang. Dan sampai 3 kali. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar itu ulang sampai 3 kali. Teman-teman yang belajar tahsin awas jangan sampai salah.
sering saya melihat ada yang salah rokat, ya, patahnya. Yang ayat pertama itu kita harus tahu di situ ada kasar karena sebelumnya ada puja. Inna anzalnahu fi lailatin, karena fi itu harf puja. Setelah fi itu ya majrur pakai kasar. Nah, jangan fi lailatul. Kalau ada imam fi lailatul berarti subhanallah. Jadi salah gitu ya. Tapi kalau jadi imam subhanallah bukan masya Allah ya tahu banget sama bacaan saya. Bukan begitu. Bacaan antum salah gitu. Ya. Wa ma adraka ma lailatul. Baru tul ya. Begitu. Jadi jangan salah, jangan berubah. Itulah indahnya Al-Qur'an. Jadi menghafal Al-Qur'an itu susah-susah gampang. Ya. Tapi insya Allah orang yang menghafal Al-Quran diantaranya Allah dan segala dosa. Ya. Jadi teman-teman waktu masih muda, apalagi yang laki-laki, jangan sampai ngomong ke calonnya, aku mau jadi imam. Ya, pas disuruh jadi imam nanti dikeluarkan nggak hafal Al-Quran, ya, sulit. Ya, seperti sulit. Yang perempuan juga gitu, jadi harus punya syarat. Ya, syaratnya apa? Nanti pas nikah pakai Al-Quran. Kalau orang satu ayat, jadi jangan satu ayat saja ya. Baik, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kemudian Allah sebutkan lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam lailatul qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Dan ulama menjelaskan yang disebut dengan Lailatul Qadar itu yang pertama adalah malam penetapan. Apa yang Allah tetapkan? Allah tetapkan tentang rezeki seseorang, tentang usia seseorang, tentang kehidupan seseorang. Ini dijelaskan lagi kemudian dalam surat Al-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu kami menjelaskan, memutuskan setiap urusan yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi di malam Lailatul Qadar itu antum itu disunahkan bagi berdoa. Karena di situ dikatakan dalam ayat selanjutnya tanazzalul malaikatu war-ruh. Coba dilihat artinya, tanazzalul itu arti katanya adalah berdesak-desakan malaikat turun. Jadi bukan satu. Ya, karena di hadis yang lain itu setiap langit itu punya penjaganya malaikat. Ini yang turun bukan satu. Kalimat tanazzal itu saking sempitnya. Makanya salah satu makna Al-Qadar itu adalah sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena sempit malaikat itu bukan satu yang turun. Bahkan komandannya yaitu Jibril pun ikut. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha malam. Masya Allah, itu saking mulia. Kalau malaikat sudah turun, kemudian antum berdoa, diaminkan oleh malaikat, gimana gak dijawab? Ya, jadi kalau pas malam itu, nah, nanti kan hubungannya kapan sih Lailatul Qadar ini? Makanya ini pembahasannya agak telat. Gitu, 10 terakhir. Kata Rasulullah, iltamisuha, cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Bahkan ada yang lebih spesifik lagi di malam-malam yang ganjil. Nah, nanti dikasih lagi malam ganjil. Ya, di malam 29 gitu. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali itu saking beliau menelaahnya, beliau mengatakan kalau puasanya hari Kamis, maka kata beliau Lailatul Qadarnya malam 25. Ya, tetapi sifat Lailatul Qadar itu sangat rahasia. Jadi nggak bisa ditentukan kapan-kapannya. Kewajiban kita adalah untuk mencarinya di 10 terakhir. Masih ada kesempatan. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Lailatul Qadar itu yang pertama maknanya adalah malam penetapan. Antum banyak berdoa kepada Allah. Jadi urusan 1 tahun ke depan itu ditentukan salah satunya di malam Lailatul Qadar. Antum punya keinginan, punya resolusi pengen apa? Rizki kita, ya cita-cita kita, ya itu banyak. Di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun semuanya. Tanazzalul malaikatu war-ruh
fiha biidzni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama tadi malam penetapan, kemudian disebut dengan malam yang sempit karena banyaknya malaikat. Hanya kita tidak bisa mendengar dan melihat, kecuali yang mendengar dan melihat malaikat itu adalah Rasulullah SAW. Seperti disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah, hadis tentang Ramadan, Rasulullah pernah naik ke atas mimbar. Tadi mimbar di zaman Rasul itu adalah tangga, ya, tangga 1, 2. Rasulullah mengaminkan, amin. Selesai Rasulullah khutbah, kemudian ada orang yang bertanya. Orang itu mengatakan, 5 amin ya Rasulullah. Untuk siapa aku mengaminkan wahai Rasulullah? Karena kami tidak melihat ada orang yang berdoa. Maka kata Rasulullah, kalian tidak mendengar dan aku mendengar. Kalian tidak melihat tapi aku melihat. Atani Jibril, barusan datang kepada Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, salah satunya kata Jibril, dakhala bulan Ramadan falam yufadlah. Seseorang masuk di bulan Ramadan dan dia termasuk orang yang menyesal karena tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengaminkan. Jadi sangat celaka orang yang sudah masuk di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mahal itu ampunan Allah, ya. Yang paling mahal itu adalah ampunan. Kita aja habis sholat itu ngapain? Disunahkan apa setelah sholat? Zikir yang pertama istighfar. Habis sholat kita istighfar. Kenapa istighfar? Kita minta ampun. Bisa jadi sholat kita nggak diterima oleh Allah, dan kita minta supaya Allah menerima sholat kita. Begitupun selepas Ramadan, doa yang terbaik adalah taqabbalallahu minna. Semoga Allah menerima amal ibadah. Karena bagi seorang mukmin, kebahagiaan yang terpenting itu adalah amal ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab disebutkan Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang mengatakan si fulan sudah meninggal, dan orang itu mengatakan si fulan sedang beristirahat. Kemudian dikatakan dalam hadis itu Rasulullah marah, dan Rasulullah mengatakan tidaklah beristirahat orang yang meninggal kecuali dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sudah betul-betul kita merasa diampuni oleh Allah, kita akan merasakan istirahat yang baik. Begitu ya. Makanya ibadah kita itu jangan sekedar menggugurkan kewajiban. Biar kalau habis sholat itu perasaan tenang ada nggak? Ada kali. Tetapi harus dilanjutkan apa? Ya Allah, ibadah saya diterima apa? Bukan sekedar alhamdulillah tadi udah sholat. Yang penting mah udah sholat lah gitu kan. Mau sholatnya terima apa enggak? Yang penting mah sudah gugur kewajiban sholat, mungkin nggak begitu. Tapi dia justru ingin amal ibadahnya itu, dia was-was amal ibadahnya diterima. Makanya sering evaluasi itu dari sholat asar. Kan ada setan tuh yang sering mengganggu kita sholat, namanya apa? Namanya ini nama setan. Jin. Kalau maaf itu hafal ya. Temennya Ada harus tahu. Indip itu setan yang suka mengganggu kita pas sholat. Ini kan kalau azan itu kan setan lari terbirit-birit. Allahu Akbar setan ada. Tapi kalau habis beres azan, dia datang lagi. Dia mengganggu orang yang sedang sholat untuk mengingat sesuatu yang sebelum dia sholat. Nanti aku kalau ingat di ceramah Ustaz kita sholat berarti itu kena setan. Iya, kena setan. Begitu. Aduh kunci ditinggal, pakai jawab tadi, kan gitu kan? Jadi namanya setan ini. Ada setan dasib. Setan dasib itu yang suka diam di tempat yang sudah jarang ditinggali. Makanya kalau masuk rumah yang sudah lama nggak ditinggali itu disunahkan membaca assalamualaikum. Kalau sudah assalamualaikum, setannya pergi. Dia akan berkata kepada temannya, oh hari ini kita nggak punya tempat tinggal. Gitu. Tapi kalau masuk aja nggak salam, dia tetap betah di situ. Kita tetap punya tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum
Assalamualaikum ya Dasim gitu kan. Jawab. Jelas. Waalaikumsalam. Karena banyak gitu. Salam ya jawab. Oh, yang Allah katanya. Bingung ya. Iman ya malaikat gitu kan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi sama dengan 83 tahun atau 84 tahun. Jadi kalau itu pas beribadah dan malam itu malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita sama dengan 84 tahun. Bayangkan, kalau Ramadan ke depan kita dapat lagi, Ramadan ke depan kita dapat, Masya Allah. Ya, makanya menjaringnya itu jangan apa ya, jangan tanggung-tanggung. Kalau kita mancing itu kan jangan di satu spot. Boleh jadi di sini kosong, di sini ada, kan gitu ya. Boleh jadi di malam ganjil nggak ada, malam genap bisa jadi. Karena itu kan rahasia dari Allah. Ya, makanya di 10 terakhir itu kita disunahkan beritikaf. Tetapi Lailatul Qadar ini tidak mesti diberikan kepada orang yang beritikaf di masjid. Karena hubungannya Lailatul Qadar itu diberikan kepada orang yang menghidupkan malamnya. Jadi kalau antum di rumah, ya kalau di masjid juga bawa bantal, ya tidur, jadi mana mau dapat Lailatul Qadar? Ya, kalaupun di rumah kemudian baca Quran, dengerin nasihat, bahkan ada hadis yang mengatakan man sholat isya ma'al jamaah wa man sholat subha ma'al jamaah, sholat subuhnya berjamaah di masjid, sholat isyanya berjamaah, dia akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Insyaallah. Nanti ada ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya secara udara juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Ya. Ulama sepakat yang dimaksud dengan 1000 bulan maksudnya adalah orang beribadah di malam itu, maka tidaklah lebih baik beribadah di bulan-bulan yang lainnya selain malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Salam dia, keselamatan, kesejahteraan di malam itu hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Jadi batasnya malam Lailatul Qadar itu adalah sampai subuh. Jangan cari Lailatul Qadar dari subuh ke duhur. Salah. Enggak ada. Salah Carinya malam. Jadi menghidupkan Wirdan. Jadi Rasulullah itu kalau udah masuk 10 terakhir lebih mengencangkan. Jadi Ramadan itu mahalnya pertama apa terakhir? Terakhir. Terakhir Ramadan itu, kalau pertama belum ada apa-apanya. Kalau Ramadan pertama mah dia penuh, yakin masjid pada penuh. Iya. Pakai jalanan di Purworejo pun jalan ditutup dulu, yang tarawih mau sampai sini. Sampai 10 terakhir mah Pemain inti. Ya. Masya Allah. Sisa Orang pemain inti. di pasar-pasar, misalnya. Tahu bahasa. Di 10 terakhir nangis ya? Nangis, orang pada nangis apa? Lihat kayak orang gak ada isinya. Oh, orang udah punya kue, saya belum kan gitu. Orang nangis itu ingat dosa, ya Allah karim. Ini 10 terakhir. Ingat baju. Ingat baju. Karena beli baju kenapa ya? Harus diterangkan. Kenapa? Siapa yang pertama kali punya budaya gitu ya? Lebaran itu harus baju baru kan gitu ya. Kenapa gitu? Sampai orang bela-belain gitu ya. Saya kalau pulang itu di yang serba 35.000 itu penuh banget gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya berkah juga sih Ramadan ya. Tetapi kan mindsetnya kita itu 11 bulan sibuk ngurusin dunia gitu ya. Kita sibuk banget, orang terlena dengan urusan-urusan dunia. Di 1 bulan ini kata Allah pengen mendidik kita. Harusnya itu bisa fokus. Makanya Ramadan itu yang paling mahal itu terakhir. Detik-detik terakhir ini mau finish. Kita husnul khotimah apa suul khotimah, jangan kayak Persib. Elektrakhiran. Soalnya ada yang WA ke saya. Ustaz itu gimana kan? Ya mudah-mudahan gak suul khotimah. Tahu suul khotimah. Ya namanya juga permainan. Melempem terakhir. Nah kita Ramadan ini jangan suul khotimah. Awalnya kenceng banget kan gitu ya. Diajak bubur, gak mau. Bubur kesini ngomong saya pengen fokus. Pas di akhir-akhir udah mulai melempem. Ya udah
Bahkan dikatakan kan innamal a'malu bikhawatimiha, amal itu tergantung akhirnya. Amal itu tergantung akhirnya. Finishnya itu bagaimana kita? Yang dimaksud dengan orang yang mendapatkan kemenangan itu ya di akhirnya itu. Ya. Sampai kan ada teman Ustaz yang jadi ajak isi bukber, Ustaz isi bukber ya komunitasnya banyak bukber. Iya. Tapi siangnya makan dulu dia. Buka berang. Rokok gitu. Tapi bukber sama santunan yatim. Kan jadi budaya juga kan. Akhirnya kan jadi budaya gitu. Pokoknya mau bukber itu juga nama bukber mau puasa. Suasana mantep. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kita jangan sampai menjadi orang yang di akhir justru kita tidak mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri itu miliknya orang-orang yang dia berpuasa, dia menghidupkan malam-malamnya, menghidupkan Ramadan, kemudian dia menjadi Idul Fitri. Dan kata Rasulullah SAW, bagi orang yang saum itu punya dua kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Dia pasti mendapatkan kegembiraan. Apa yang dimaksud kegembiraan ketika berbuka? Dia merasa sudah melaksanakan kewajibannya. Ya. Jadi ketika maghrib sudah selesai, nggak boleh lagi kita puasa. Kita harus berbuka di situ. Kita berhak mendapatkan kegembiraan. Dan kegembiraan yang kedua adalah ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemuliaan karena dia sudah menahan lapar, menahan haus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disediakan pintu Surga. arwahnya, itu surga yang khusus bagi orang yang senang berpuasa. Jadi antum kalau dibayangkan pintu arwahnya itu di dalamnya luar biasa kenikmatannya, ya kenikmatan yang banyak sekali Allah berikan kepada orang yang sudah menahan lapar, menahan haus. Ya puasa semuanya di bulan Ramadan itu kita menahan pandangan, ya mau marah aja kita nggak jadi nanti Ramadan. Kata Rasulullah, Pak Ida Jalla maka ahadun, kalau ada orang ngajak berantem lagi Ramadan, fakul ini soin, sampaikan saya lagi puasa, nanti aja bisa mati. Nah, hayu. Hayu. Habis maghrib itu udah buka. Ya bukan begitu kata Rasulullah, kita dididik untuk menahan amarah supaya jadi kebiasaan. Karena orang yang hebat itu kan kata Rasulullah bukan orang yang kuat ototnya, bukan jago bola, MMA, UFC, bukan. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang yamliku nafsahu indal ghadab, kata Rasulullah, orang yang mampu menahan emosinya. Soalnya kalau lagi kesal nahan emosi, jarang yang bisa. Dan itulah kata Rasulullah, orang yang kuat mau marah tapi ditahan. Bukan nggak berani marah, bukan saya nggak bisa marah ke dia. Tapi ketika dia mampu menahan amarahnya, hebat luar biasa. Kalau orang yang gampang marah ya kata Rasulullah itu nggak hebat. Ya, gampang marah sedikit marah sedikit. Masya Allah. Rasulullah tuh nggak begitu banget ya. Apa Rasulullah itu luar biasa. Nah, ayat yang terakhirnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ayat yang terakhirnya Assalamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan ditafsirkan maksud salamun ini adalah malaikat turun kemudian memberikan penghormatan kepada orang yang menghidupkan malam. Ya, malaikat memberikan penghormatan kepada orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Begitu juga artinya kesejahteraan, kedamaian di malam hari itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya fajar. Nah, itu ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kemuliaan keistimewaan Lailatul Qadar yang ada di dalam surat Al-Qadar. Subhanallah, sebetulnya surat ini sudah sangat jelas gamblang menerangkan tentang Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan sekali lagi masih ada waktu teman-teman di penghujung Ramadan ini. Sekali lagi penghujung ini adalah ujian bagi kita, apakah kita termasuk orang yang istiqomah atau tidak. Ya, apakah kita termasuk orang yang mampu mempertahankan amal atau tidak. Karena yang paling hebat itu adalah orang yang mampu mempertahankan amalnya. Ya, di saat-saat kritis, ini saat-saat kritis. Karena orang tidak sedikit sekarang sudah tidak fokus lagi dengan amaliyah Ramadan. Seolah-olah sekarang sudah masuk ke gerbang awal. Ya,
Dan kita harus menunggu 11 bulan ke depan. Padahal sebelumnya kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Allah sudah sampaikan kita di Ramadan. Harusnya kita bersyukur, harusnya kita mempertahankan amaliyah Ramadan sampai detik terakhir, sampai detik darah penghabisan istilahnya. Kita jangan sampai terlena dengan ujung Ramadan ini yang banyak sekali menjadikan kita tidak fokus dengan amaliyah Ramadan. Baik, mungkin nanti kalau ada hal yang ditanyakan supaya lebih hidup ya, supaya untuk teman-teman sekalian. Sekilas tadi tentang tafsir surat Al-Qadar yang dikuatkan dengan surat Al-Dukhan ayat 3-4, menjelaskan secara gamblang sesungguhnya tentang apa itu Lailatul Qadar, kemudian keistimewaannya, dan juga menjelaskan di malam Lailatul Qadar itu adalah para malaikat turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur beberapa urusan, dan di antaranya Allah akan mengabulkan doanya orang-orang yang menginginkan dalam satu tahun ke depan punya rencana dan sebagainya, akan disitu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan. Nah, teman-teman sekalian, itu pengantar untuk materi kita di sore hari ini. Maka kalau ada hal yang ingin ditanyakan satu atau dua berkaitan dengan Lailatul Qadar atau amaliyah di bulan Ramadan. Sebelum pertanyaan. Penasaran gue. Sampai jam berapa? Jam berapa itu? Jam 5. Jam 5. Oh, saya jawab ke 5. Ya. Oh nanya? Iya nanya Iman. Tadi katanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Terus pakai mic ya? Iya, nggak apa-apa. Maju. Ke depan juga nggak apa-apa. Ingin bertanya-tanya untuk ciri-ciri menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Ciri-cirinya ya. Langsung dijawab. Baik, karena penasaran ya kita bagaimana sebetulnya tanda-tandanya bahwa malam itu terjadi Lailatul Qadar. Walaupun secara spesifik tentunya itu sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dampak bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi dampaknya dulu bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kata Rasulullah adalah dia amal ibadahnya meningkat. Jadi di antara orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia punya jiwa prestasi dalam beramal, selalu ingin meningkatkan amal. Jadi ketika keluar Ramadan, dia itu punya kemauan yang kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini ciri-cirinya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, jadi hidayahnya itu luar biasa. Nah, kalau kondisionalnya digambarkan dalam beberapa hadis, malam Lailatul Qadar itu diantaranya adalah lahar walabar, tidak panas, tidak dingin. Jadi jauhnya itu udaranya itu sangat sejuk. Ya, itu dilihat ketika malam sampai dengan pagi itu sangat sejuk sekali. Nah, di antara tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi sekali lagi kita jangan terjebak pada kondisi yang seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memburu atau mencari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Karena ulama sepakat hampir kebanyakan mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir. Jadi kita mau mencarinya jangan jangan tanggung-tanggung, udah 10 terakhir. Kita bisa isi dengan malamnya itu dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar, ikut tarawih berjamaah. Tarawih bisa di rumah, bisa sendiri bisa. Ya,
membaca buku Islami. Kalau ada diskusi seperti ini bisa, ada kajian bisa. Dan yang terpenting adalah sholat isanya berjamaah, sholat subuhnya juga bisa ikut berjamaah. Termasuk perempuan juga. Karena sesungguhnya perempuan itu tidak harus identik sholatnya di rumah. Ya, ketika misalnya ada peluang juga bisa ikut sholat berjamaah di masjid, maka dia pun mendapatkan keutamaan. Jadi begitu ya. Jadi dampaknya orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu dia punya keinginan yang kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan, selepas Ramadan itu ketaatannya itu luar biasa. Ya, kalau kondisionalnya tadi Rasulullah menggambarkan pada hari itu tidak panas, sejuk, ya. Salah satunya adalah ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ahwat. Nah, Di malam Lailatul Qadar itu biasa disebut dengan Baitul Izz. Nah, peristiwa apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar? Ya, baik. Peristiwanya ya, peristiwa yang berkaitan dengan sejarah misalnya, ataupun peristiwa yang malam hari itu juga digambarkan di dalam surat Al-Qadar. Di antaranya yang pertama, malam hari itu diturunkannya Al-Quran secara langsung dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya, jadi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala jumlatan wahidatan dari kalau kita sekarang dari juz 1 sampai juz 30. Kemudian diturunkannya nanti ke Rasulullah itu secara bertahap. Nah, langsungnya itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, makanya yang istimewa di malam Lailatul Qadar itu mencari Lailatul Qadar itu adalah kita dengan membaca mushaf atau membaca Al-Quran. Yang keduanya, pada malam hari itu tanazzalul malaikat, banyak turun malaikat berdesak-desakan, ya. Makanya disebut dengan Qadar itu sempit. Bumi itu sempit sekali. Makanya syaitan, kemaksiatan itu nggak sempat, ya. Karena malaikat turun semua pada malam hari itu. Untuk apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ruhul Qudus ataupun Jibril alaihissalam yang tugasnya menyampaikan wahyu, tapi kemudian malam hari itu ikut turun, ya, untuk memberikan penghormatan kepada orang yang sedang menghidupkan malam hari itu, dan juga dengan izin Allah mengurus beberapa urusan, di antaranya ketetapan qadar ataupun takdir sanawi, takdir yang tahunan. Jadi ada yang disebut dengan takdir tahunan. Ya, karena yang namanya takdir itu tidak bisa berubah kecuali dengan doa. Ya, dengan doa. Makanya itu banyak berdoa. Salah satu doa yang disunahkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa ya. Atau doa yang lain bisa panjatkan kepada Allah, punya keinginan, punya apa, malaikat banyak yang turun. Kalau sudah malaikat turun, doa kita diaminkan oleh malaikat itu pasti doa yang diaminkan oleh malaikat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi luar biasa itu diantara peristiwa yang langsung disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar. Ya. Nah, kalau peristiwa secara sejarah banyak, termasuk diantaranya Siti Aisyah radhiyallahu anha meninggal, ya, dan lain sebagainya. Ini pun teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi keistimewaan bulan Ramadan ini sendiri, ya. Wallahu a'lam. cukup. Wildan mau bertanya nggak? Silakan, boleh. Kita diskusi aja. Kalau mau menambahkan boleh. Satu lagi mungkin Ustaz. Jadi kan kalau di malam Lailatul Qadar tuh kebaikan tuh setara dengan 1000. Apakah itu juga berlaku buat perbuatan buruk atau kejahatan? Ya. Luar biasa. Jadi dalam Islam itu sangat bijaksananya Allah, sangat sayangnya Allah ya umatnya. Sampai-sampai kalau orang berniat berbuat baik, baru niat. Fa in hamma bi hasanati, kalau orang punya niat berbuat baik, walam ya'malha, enggak sempat ngamalin. Falah hasanah, tapi dia dapat satu kebaikan. Ya, itu udah niat nih mau itikaf, misalkan terakhir tiba-tiba ada
ya niat cuma niat doang itu beda lagi. Tapi udah niat pas mau ngamalin ada urusan yang lain itu beda lagi. Saya mau sedekah nanti kalau udah punya uang gitu. Pas punya uang tiba-tiba misalnya ada urusan yang lebih penting. Nah itu nggak jadi ngamalin, dia tetap dapat satu kebaikan. Kalau diamalkan berarti dapat dua kebaikan. Tetapi kalau kejelekan, kalau orang Pak Inham habis dia punya niat jelek, ya kalau nggak diamalkan nggak dicatat. Kalau diamalkan belum dicatat sampai menunggu malaikat itu tunggu malaikat apakah dia beristighfar atau tidak. Kalau dia beristighfar meminta ampun kepada Allah dia bisa. Makanya kalau kita bilang berbuat salah cepat-cepat istighfar ingat Allah ya seperti itu hebatnya sayangnya Allah di kita nggak langsung dicatat ya. Orang berbuat dosa kata Allah dulu dia bertobat ya. Tiba-tiba dia bertobat nggak jadi. Tapi kalau dia tidak bertobat tadi jadi satu kejelekan. Begitupun di malam Lailatul Qadar maka itu hanya berlaku untuk kebaikan ya. Orang yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan nilai ibadah sama dengan 1000 tahun 1000 bulan atau 84 tahun itu melebihi usia kita. Luar biasa. Ya, seperti itu. Tapi jangan juga nanti udah lepas Ramadan udah saya udah dapat Lailatul Qadar sholat lagi. Ya gitulah. Ya, itu juga bukan itu mindsetnya gitu kan. Kayak orang ibadah haji kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sama dengan dia sholat berapa tahun di masjid yang lain kan gitu. Pulang-pulang nggak sholat lagi, saya udah beli tabungan kan. Salah gitu ya, mindsetnya salah. Harusnya dia tetap mengejar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin menjadi motivasi bagi kita. Mudah-mudahan Ketua gitu. Ramadan ini kalau kita tidak diberikan kesempatan, walaupun masih ada 3 hari, kita untuk terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dibarengkan dengan malam Lailatul Qadar. Kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan di tahun depan kita masih diberikan umur oleh Allah sampai di bulan Ramadan. Ya, karena Rasulullah itu sampai menangis ketika ditinggalkan Ramadan. Ya. Ya tahu aku nangis kan? Nangis senang saja. Gak bosan lagi. Kalau lihat orang-orang kayaknya seneng ya. Akhirnya dikit. Apalagi yang suka ngopi sama ngerokok gitu ya. Kayaknya tersiksa gitu ya. Tapi kalau lihat Rasulullah, lihat sahabat, itu nangis sampai Ali bin Abi Thalib dalam satu kitab disebutkan pulang pada asar itu di penghujung Ramadan itu lesu. Sampai dilihat oleh istrinya Siti Fatimah. Wahai suami itu kan engkau lesu tidak ceria, padahal kita sudah mau mencapai kemenangan. Ali menangis. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya sebulan penuh kita diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebentar lagi kita akan ditinggalkan bulan ini. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau menangis gitu ya. Beliau khawatir tidak dijumpakan lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu memberikan makanan yang ada di rumahnya, minta izin istrinya untuk diberikan kepada fakir miskin. Seperti itu. Sampai sahabat yang lain yang ditinggalkan Ramadan itu bukan senang, menangis luar biasa. Kenapa? Karena cuma di bulan Ramadan pahala dilipat-gandakan. Itu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang orang itu malas berbuat kejahatan di Ramadan. Kenapa? Sengaja oleh Allah. Kita lapar. Kemudian makannya teratur. Itu kalau lihat hadisnya bagaimana ketika Allah menciptakan nafsu syahwat, ya. Ketika Allah menciptakan syahwat, lalu Allah mengatakan man engkau benar, siapa kamu dan siapa saya? Syahwat mengatakan anak wahan, saya dan kamu. Ya. Dia tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini Allah jadikan untuk kita mengendalikan hawa nafsu. Dalam kitab Nasaih Ibadah dikatakan, celaka orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin dan
Jadi yang jadi pemimpinnya apa? Hawa nafsu. Tapi kebaikan yang banyak bagi orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin, hawa nafsunya sebagai tawanan. Kalau orang menjadikan akal sehat menjadi pemimpin, dia nggak bisa berbuat jahat. Coba ditanyakan kepada orang yang korupsi. Dia yakin nggak amalannya itu jelek? Jelek. Tetapi yang pemimpinnya adalah hawa nafsu. Coba kalau akal sehatnya, ya, peristiwa Sambo kemarin, dia sadar itu adalah jelek. Tapi hawa nafsunya yang memimpin. Coba kalau akal sehat. Maka Ramadan itu ingin kita itu hawa nafsu kita itu dibimbing. Hawa nafsu itu nggak sepenuhnya jelek. Antum nggak punya hawa nafsu juga salah. Ya, perempuan sama laki-laki betul, makanya dibimbing oleh syariat bagaimana nikah. Begitu. Kalau udah dibimbing oleh syariat, hawa nafsu itu menjadi sesuatu yang jelek. Ya, seorang suami istri dia harus punya syahwat. Syahwat itu macam-macam. Syahwat itu makan, syahwat itu berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Dan itu dibimbing oleh syariat. Dan itulah hadirnya agama atau syariat itu adalah untuk membimbing akal dan hawa nafsu. Akal juga nggak boleh dijadikan sesuatu yang sangat sentral ya. Nanti dia menjadi akliyun, aliran akal. Kalau orang sudah jadi aliran akal, apapun di akal-akal gitu. Ini orang kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Tidak nggak masuk akal gitu. Nggak sepertinya gitu. Disitulah adanya syariat agama yang membimbing kita antara akal dan hawa nafsu itu menjadi seimbang, menjadi betul-betul lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, insyaallah ya diskusi kita dengan lain kesempatan bisa banyak sesi lagi. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang sibuk di kampus ya dengan dakwahnya dan diberikan keistimewaangan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan terus untuk menebar kebaikan di mana pun kita berada, insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Teman-teman mudah-mudahan pembahasan kita tentang Lailatul Qadar ini menambah motivasi kita di ujung Ramadan ini untuk senantiasa menjaga keistimewahan, menjaga amal-amal kita agar kita menjadi orang-orang yang keluar di bulan Ramadan mendapatkan kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berbuat hidayah, Nuhun wallahu wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih